Butch the Pride of India tahun 2021 adalah film yang mengangkat kisah nyata dari tahun 1971 saat India dan Pakistan terlibat dalam perang besar. Ketegangan memuncak saat pangkalan udara Butch di Gujarat hancur akibat serangan udara Pakistan. Dalam situasi kritis dan terisolasi, Komandan Skuadron Vijay Karnik mengambil keputusan berani membangun kembali landasan pacu pesawat yang telah rusak. Namun bantuan tak datang dari pasukan bersenjata, melainkan dari 300 perempuan desa perbatasan yang rela mempertaruhkan nyawa mereka demi negara. Aksi saling serang dan pengkhianatan membuat logika manusia seolah tak mampu percaya bahwa keajaiban itu ada. Inilah kisah keberanian luar biasa yang jarang tercatat dalam buku sejarah, tapi hidup kembali lewat layar lebar. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Langsung saja siapkan bantal guling dan tempat ternyaman kalian. Selamat menonton! Sejak merdeka pada tahun 1947, ketegangan antara Pakistan dan India tak juga mereda. Saat itu Pakistan terbagi menjadi dua wilayah, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Keduanya dipisahkan oleh wilayah India yang membentang dari timur ke barat. Kedua wilayah Pakistan ini diperlakukan secara berbeda karena faktor politik, ekonomi, dan budaya. Pakistan Barat yang lebih besar dan kaya menguasai pemerintahan serta sumber daya negara. Sementara itu, Pakistan Timur yang lebih kecil dan padat penduduk merasa terpinggirkan dan dieksploitasi, baik secara ekonomi maupun politik. इन पर बेतहाशा जुल्म करता रहा। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान के बांग्ला मुसलमान। Untuk menangani pemberontakan ini, Presiden Pakistan mengambil keputusan ekstrim dengan memerintahkan tentara membantai 3 juta warga Pakistan Timur. Melihat tragedi itu, India ikut turun tangan. Pasukan India mengamankan sebagian wilayah konflik, sementara warga Pakistan Timur yang selamat memilih mengungsi ke India demi kelangsungan hidup. आधा पाकिस्तान हाथों से जाते हुए देख याया खान दिल में ला उठा। Tak terima negaranya diusik, Pakistan merencanakan serangan balik ke India Barat. Dengan persenjataan tersisa, mereka mencoba serangan mendadak karena sebagian besar pasukan India fokus di Pakistan Timur. Target pertama adalah pangkalan udara Butch yang di dekat perbatasan. Jika berhasil, Presiden Pakistan akan negosiasi penarikan pasukan kedua negara sebagai kesepakatan damai. जी जनाब, 4765 की जंग में हमारे को जवान क्या मार दिए। Pada 8 Desember 1971, Pakistan melancarkan serangan mendadak ke pangkalan udara Butch. Serangan pesawat tempur berhasil meluluh lantahkan pangkalan tersebut. Komandan Skuadron Vijay Karnik datang untuk memimpin pertahanan dengan penuh keberanian. Meski begitu, perlawanan yang tak seimbang membuat India mengalami kerugian besar. Vijay pingsan akibat serangan bom musuh, namun pilot pemberani bernama Letnan Vikram Singh tak gentar. Meski kalah jumlah, Vikram gesit mengelak dan menyerang musuh menggunakan pesawat tempurnya. Ledakan bom yang menghancurkan pangkalan Butch juga membangunkan Vijay dari pingsannya. Dua minggu sebelum serangan Pakistan, pasukan elit India berdiskusi soal kemungkinan serangan balasan. Kolonel ditugaskan menjaga pos Vikagot dekat pangkalan udara Butch. Ini bukan perintah, tapi pilihan untuk membela negara. Ia hanya mendapat 120 pasukan karena markas pusat juga sedang kewalahan akibat perang di Pakistan Timur. Pagi? Di desa Petabur Gado, Pakistan, tinggal pria tua bernama Ranchot Bhai. Meski warga Pakistan, ia sangat mencintai India karena ingin menegakkan keadilan yang menurutnya belum pernah tercapai. Ia pun bergabung dengan RAW, Organisasi Intelijen India, dan menjadi mata-mata yang menyuplai informasi ke militer India. 5 hari sebelum serangan, tepatnya 3 Desember 1971 di Lahore, petinggi intelijen Pakistan, Hussein Omani, menerima surat perintah menyerang India.
dikenal kejam dan musuh bebuyutan India, ia mengaktifkan operasi Genghis Khan dan memerintahkan pasukannya bersiap untuk memulai kehancuran. इस ऑपरेशन का कोड नेम है चंगेज खान। Di waktu yang sama, Komandan Vijay merayakan 10 tahun pernikahannya di perumahan militer Buch. Suasana haru dan bahagia menyelimuti acara, dihadiri rekan-rekan sesama tentara. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Sirene serangan berbunyi, tanda bahaya. Pasukan udara Pakistan tiba-tiba menyerang dan membombardir pangkalan Buch, menyebabkan kerusakan parah. पाकिस्तान Insiden itu membuat India murka dan siap membalas. Pada 4 Desember 1971, skuadron tempur yang dipimpin Vikram menyerang pangkalan udara Karachi, Pakistan. Dalam sekejap, markas itu hancur bersama seluruh alat tempurnya. Pasukan Pakistan hanya bisa bertahan dengan senjata darat seadanya, namun upaya itu tak banyak berarti. Dalam serangan itu, seorang pilot India gugur sebagai pahlawan. Ia jadi bukti bahwa Pakistan telah membangunkan singa tidur dan kini merasakan akibatnya. Sementara itu, Komandan Hussein tengah bermesraan dengan wanita simpanannya, Hina Rehman. Saat kabar serangan balasan India tiba, pangkalan udara Pakistan hancur total. Dengan tenang, Hussein segera menggelar rapat rahasia. Ia tak panik. Pakistan punya 10 mata-mata aktif di India, siap mengirim informasi setiap hari. मैसेज देने वाले हैं। उसके बाद मैं स्ट्रैटेजी डिसाइड करूंगा इंशाअल्लाह। Tanpa diketahui, Hina diam-diam menguping rapat rahasia itu. Ternyata ia adalah agen RAW, mata-mata India yang menyamar sebagai wanita simpanan Hussein di jantung kekuatan musuh. Misinya bukan hanya demi negara, tapi juga pribadi, membalas kematian sang kakak yang dieksekusi Pakistan karena menjadi mata-mata. Dengan alat khusus buatannya, Hina berhasil mencuri informasi penting. Ia segera menghubungi komandan India. Peringatan dikirim, bahaya sudah di depan mata. Berkat informasi dari Hina, Vijay ditugaskan memeriksa area sekitar pangkalan udara Buch. Disebutkan ada mata-mata Pakistan yang mengintai di dekat lokasi. Ia tak sendiri, Bai dan Kolonel Nair turut membantu dalam operasi ini. Pertarungan sempat terjadi, namun misi berhasil. Para mata-mata berhasil dilumpuhkan dan dimusnahkan. Usai pertempuran, Vijay menggunakan telepon milik mata-mata Pakistan untuk menghubungi Hussein. Ia memberi peringatan, jaringan mata-mata telah dilumpuhkan dan meminta Hussein menyerah. Namun Hussein murka. Ia segera mengumpulkan para petinggi militer untuk merancang balas dendam. Meski kondisi Pakistan sedang terpuruk, amunisi menipis dan banyak wilayah jatuh ke tangan India, Hussein tetap nekat. Baginya, kekalahan justru bisa dibalik menjadi kemenangan. ताजमहल प्यार की निशानी है। Saat ini, Hussein menyiapkan 3 strategi jitu untuk melumpuhkan India. Pertama, mengerahkan 100 tank dan 1.800 tentara menuju New Delhi lewat Longewala. Kedua, menghancurkan kapal selam India yang dianggap menghalangi pergerakan militer Pakistan. Ketiga, mengapung dan menghancurkan landasan pacu pangkalan udara Buch, disertai serangan ke jembatan penghubung pusat India agar bantuan tidak bisa masuk. ये है हिंदुस्तान का कच्छ इलाका और बाकी 50% हिस्से। Di sela pembicaraan, Hina diam-diam mendengar rencana pamungkas Pakistan yang bisa membuat India kalah telak. Jika 3 strategi itu berjalan lancar, India tak punya banyak pilihan. Satu-satunya jalur bantuan yang tersisa adalah lewat laut, dengan waktu tembus sekitar 48 jam, karena pasukan tank Pakistan diperkirakan lebih dulu tiba dan menghancurkan pangkalan udara Buch. एक बार भुज एयरपोर्ट कब्जे में आ गया तो हिंदुस्तान का खेल। Tanpa sengaja, korek api milik Hussein terjatuh di bawah meja. Saat memungutnya, ia terkejut menemukan alat penyadap tersembunyi. Tanpa ragu, ia langsung mencurigai Hina, satu-satunya orang yang cukup dekat dan punya alasan untuk berkhianat.
Husain memberi Hina kesempatan terakhir untuk menyerahkan diri, namun Hina menolak tunduk. Dengan cepat, ia mengangkat pistol yang sudah digenggamnya dan menembak Husain hingga tewas. Kejadian itu membuat penjaga terkejut melihat Hina berlari ketakutan. Saat menemukan Husain tewas, mereka segera mengejar Hina. Meski sempat melawan, Hina kalah jumlah dan akhirnya tertangkap. Ia memilih mati daripada jadi pengkhianat dan tak lupa mengucap kalimat syahadat sebagai pelindungan terakhir. Penjaga pun mengeksekusinya tanpa ampun. Kembali ke 8 Desember 1971, serangan besar mengguncang pangkalan udara Bush. Vikram yang mengendalikan pesawat tempur mulai kewalahan menghadapi gemparan musuh. Sayap pesawatnya terluka parah, harapan hidupnya menipis. Terbayang janji pada anaknya setelah kepergian sang istri. Vikram pun pasrah saat pesawatnya oleng dan terjun bebas ke laut seakan mengakhiri hidupnya. Pangkalan udara Bush hancur berantakan akibat serangan bertubi-tubi. Landasan pacu rusak parah dan tak bisa dipakai lagi. Banyak tentara India gugur, tapi Vijay berhasil bangkit dan memimpin evakuasi. Vikram meski sempat jatuh, selamat berkat semangat dan doanya. Vijay berusaha menghubungi bantuan, namun komunikasi terputus dan para insinyur telah melarikan diri, membuat perbaikan landasan pacu mustahil dilakukan segera. Mata-mata India berhasil mengirim laporan ke pusat. Pakistan mengerahkan 100 tank dan 1.800 tentara, didukung banyak pesawat tempur di atasnya. Petinggi militer India khawatir karena pasukan Pakistan akan melewati pos Vigakot yang hanya dijaga 120 tentara. Ini menjadi ancaman serius, tanda awal kehancuran jika Pakistan berhasil menguasai pangkalan udara Bush. Perdana Menteri dan petinggi militer India segera menggelar rapat darurat. Mereka kesulitan mengirim bantuan efektif karena semua jalur darat telah hancur akibat serangan Pakistan. Satu-satunya harapan adalah bantuan lewat udara. Meski itu sulit, karena landasan pacu pangkalan udara Bush juga telah rusak parah. पाकिस्तानी सेना को रोकने का कोई तो रास्ता होगा। एक ही रास्ता है, भुज एयरबेस के इंचार्ज। Di medan perang yang tegang, Vijay menemukan alat komunikasi yang masih berfungsi dan memerintahkan anak buahnya untuk memperbaikinya. Setelah terhubung dengan pusat, Vijay terkejut menerima perintah segera memperbaiki landasan pacu. Jika gagal, pasukan Pakistan diperkirakan tiba pukul 5 dini hari untuk mengepung wilayah tersebut. Sementara Vijay berjuang memperbaiki landasan pacu, bantuan mulai dikirim secara bertahap. 24 tentara lewat jalur laut, disusul 2 helikopter membawa 48 tentara. Di pos Vigakot, Kolonel Nair memberi semangat kepada pasukannya agar bertahan mati-matian. Pidatonya membangkitkan kembali semangat yang sempat padam. Vijay berpikir keras mencari cara tepat memperbaiki landasan pacu. Ia teringat Sundarban Jeta, kepala desa Madaparya. Segera ia pergi ke desa dan diterima baik oleh Sundarban. Vijay menjelaskan niatnya dan meminta bantuan warga untuk memperbaiki landasan pacu. Awalnya mereka takut serangan dadakan Pakistan terjadi lagi. Tapi setelah Vijay memohon dan menjelaskan kondisi darurat, penduduk desa pun rela membantu demi tanah air tercinta. Sesuai perintah pusat, Angkatan Udara yang dipimpin Vikram menyiapkan 250 tentara untuk bantuan. Antusiasme tinggi membuat jumlahnya bertambah jadi 500 tentara. Vikram sebagai pilot memacu pesawat pengangkut yang sempat kewalahan karena kelebihan beban. Hingga 50 tentara harus turun. Pesawat akhirnya lepas landas menuju medan pertempuran. Meski roda depan pesawat rusak akibat menabrak pagar pembatas. Di pos Vigakot,
pasukan mulai menyiapkan botol berisi peledak untuk dipasang di jalur yang diperkirakan dilalui musuh agar jumlah lawan berkurang dan serangan balik lebih mudah. Kolonel Nan memberikan misi khusus kepada Bai dengan paspor Pakistan palsu agar bisa masuk wilayah musuh dan menghasut agar pasukan Pakistan bergerak dalam satu jalur. Sementara itu, di pangkalan udara Buch, mereka bergotong royong memperbaiki landasan pacu dengan alat seadanya. Setelah landasan pacu selesai diperbaiki, kegembiraan mereka buyar saat pesawat tempur Pakistan tiba-tiba melintas dan kembali merusak landasan. Banyak yang mulai putus asa, tapi Vijay menolak menyerah dan mengajak semua untuk memperbaikinya sekali lagi. Sementara itu, Bai yang menyamar sempat berdebat dengan komandan pasukan Pakistan. Ia menghasut dengan mengatakan bahwa sekitar 1.500 tentara India siap di pos Vigagot. Untuk mengatasi hal tersebut, pasukan Pakistan harus berkonsolidasi dalam satu jalur. Kolonel Nan dan pasukannya yang sudah siap di benteng langsung menyerang dengan ganas. Pasukan Pakistan yang emosi membalas serangan dadakan, mengira musuh sangat banyak. Kecerobohan itu menyebabkan kerugian besar di pihak mereka. Pertempuran sengit ini memberi kesempatan pasukan di pangkalan udara untuk bersiap dan menerima bala bantuan sebelum pangkalan direbut. Kolonel Nan sebagai komandan lapangan akhirnya tumbang setelah terus diserang, meninggalkan Bai dan tentara lain yang berjuang menahan musuh. Vikram yang bertanggung jawab membawa 450 prajurit tak mau menyerah. Ia sudah melaporkan kondisi pesawatnya kepada Vijay, komandan pangkalan udara. Karena tak ada pilihan lain, Vijay berencana membantu pendaratan dengan menggunakan truk militer sebagai landasan sementara. Meski terdengar mustahil, truk yang menopang pesawat harus melaju sangat cepat, beresiko membuat rodanya terbakar. All the best. ओके Dengan keberanian luar biasa, Vijay siap melawan maut demi negara. Setelah memberi aba-aba, Vikram mendaratkan bagian depan pesawat ke truk yang dikendarai Vijay. Kecepatan truk mencapai 400 km per jam, membuat ban dan bagian pesawat terbakar hebat. Meski sempat syok, Vijay fokus memanfaatkan momen krusial itu dan pesawat berhasil berhenti sempurna, tanda bahwa Vijay belum menyerah. Bala bantuan segera dikirim bertahap ke pos Vigagot yang sedang kritis, berhasil memukul mundur pasukan Pakistan yang berniat menyerang pangkalan udara. Kemenangan ini tak lepas dari restu Tuan dan doa tulus masyarakat. Setelahnya, India menarik pasukannya dari Pakistan Timur yang telah merdeka dan membentuk negara baru, yakni Bangladesh. Para tentara India bersyukur atas keselamatan dan semangat yang tetap menyala untuk mempertahankan tanah air. Meski Kolonel Ner gugur, jasanya akan selalu dikenang sebagai pahlawan India. Tamat, itulah akhir dari film Buch the Pride of India tahun 2021. Film ini menyampaikan pesan kuat tentang patriotisme, keberanian kolektif, dan pengorbanan tanpa pamrih. Seperti sebuah rantai yang kuat dan terhubung, Buch menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya milik prajurit bersenjata, tapi juga milik rakyat biasa yang bersatu demi satu tujuan, membela tanah air. Secara keseluruhan, Buch the Pride of India adalah sebuah penghormatan terhadap keberanian para tentara dan rakyat sipil India selama Perang India-Pakistan 1971. Saksikan alur cerita seru menarik lainnya. Tulis komentar di bawah untuk request film dan ide lainnya. Jangan lupa like jempolnya, komen, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!